Bukan ayat hafalan yang terdapat di dalam Efesus 4 ayat 17. Saatku tak mengerti rencanamu, Namun tetap ku pegang janjimu. namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Harapanku hanya padamu. Pujian yang amat indah yang kita telah naikkan di hadapan Tuhan sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita nggak usah takut karena kita yakin bahwa Tuhan beserta kita. Amin. Juga jadi udah yang udah setahun nggak ketemu ya, baru ketemu lagi di Tuhan lihat anak-anak udah gitu ya, ada yang saya harus lihat dulu sidik-sidik apalagi semua pakai oke, tapi Tuhan kita baik, amin. Ya, luar biasa Tuhan kita. Dan pagi ini kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saudara, mungkin kalau kita ibadah di rumah kadang-kadang katanya sulit gitu ya rasain hadirat Tuhan. Nah, saya percaya kita sudah ada dalam rumah Tuhan. Pagi ini kita mau merasakan hadirat Tuhan, kita mau buka hati kita ya. Amin. Lagu yang pertama yang kita menyanyikan adalah Sampai Akhir Hidupku. Kalau sampai hari ini Tuhan begitu luar biasa buat kita. Kita mau memberikan pengakuan sama Tuhan bahwa Dialah yang mengenal kita, Dialah yang mengerti kita, dan kita mau terus percaya, terus berserah kepadanya sampai akhir hidup kita. Amin. Amin. Haleluya.
menyembah hari ini. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih. Kami sangat antusias berjumpa dengan Tuhan, dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan, mengalami kuasa-Mu, mengalami mujizat-Mu hari ini Bapak. Kami tahu ketika Engkau hadir, sesuatu pasti terjadi dalam hidup kami. Kami tahu adalah sesuatu yang spesial. Hari ini kami bisa berjumpa dengan umat-Mu dan Engkau secara pribadi. Urapi hamba-hamba Tuhan. Biarkan kami bersuka cita menyembah, memuji, meninggikan, bersorak-sorai. Hati kami hari ini Tuhan benar-benar hanya untuk Tuhan. Hidup kami benar-benar hanya untuk Tuhan. Kami merindukan jamahan-Mu pada pagi hari ini. Sekali lagi urapi hamba-hamba-Mu yang melayani kami. Urapi kami secara pribadi. Biarkan kuasa-Mu dinyatakan secara utuh, full, secara pribadi di ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat datang di dalam rumah Tuhan, saudara. Berikan sapaan dan senyuman. Dan karena kita nggak bisa lihat senyumnya harus dari mata, saudara. Haleluya. Amin. Saudara pernah nonton film kolosal, apalagi kalau film Cina ya, yang perang itu antara kerajaan. Kalau satu kerajaan menang perang itu mereka bawa panji. Panji itu kayak bendera ya, kayak Persib kalau menang, wah benderanya diangkat tinggi-tinggi. Kenapa saudara? Karena itu tanda kemenangan. Dan pagi ini kita menyanyi kemenangan itu karena Tuhan kita, Yesus Kristus menang dari maut, menang dari banyak hal, saudara. Mari kita menyanyikan lagi.
bangkit saudara. Amin. Yang menandakan dia hidup. Allah kita bukan Allah yang mati. Amin. Amin. Haleluya. Dan Allah yang hidup tahu kita kembali dari kembali. Dia sanggup. Dia sanggup melakukan apa yang pertama kita. Haleluya. Haleluya Yesus bekerja. Haleluya. Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang
segala pujian dan syukur Bapa kami persembahkan kepada Engkau. Karena Engkau yang sungguh amat baik. Setiap hari kami bekerja, kami bergerak di dalam tuntunan ilahi. Hingga saat ini Tuhan, meskipun sudah 1 tahun lebih COVID-19 ada di Indonesia, tapi kami ada dalam perlindungan Tuhan. Inilah anugerah yang Kau telah nyatakan bagi kami. Kami dipelihara di dalam kekuatan kuasa Allah. Tuhan, terima kasih karena kami orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, orang yang beriman, dan karena iman kami boleh menikmati penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, hingga pada hari ini kami ada di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak dapat membalas kasih yang sempurna, tapi hanya kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, karena Engkaulah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami, orang-orang yang sudah dipilih dan ditebusnya, dibebaskan dari dosa, diselamatkan oleh pengorbanan Yesus. Dan itulah yang Engkau nyatakan bagi kami, dan kami sudah menerima keselamatan, dan kami menantikan kepada kekekalan, masuk dalam kemuliaan bersama di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan Tuhan, buat saat yang indah pada hari ini. Terpujilah Tuhan. Urapi kami Tuhan, karena pada hamba-Mu tidak ada apa-apa, melainkan hamba mau memberitakan firman Tuhan. Kami mau bersyukur buat pemeliharaan Tuhan dengan kuat kuasa Tuhan yang Kau limpahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, berkati kami semua. Haleluya, amin. Tuhan. Tuhan saudara, 1 tahun lebih kita tidak bertemu. Memang beberapa yang sudah pernah bertemu, tapi pada hari ini saya ada di sini karena anugerah Tuhan, dan saat yang indah kita boleh menikmati seperti puji-pujian tadi, bahwa kita bergerak di dalam tuntunan ilahi. Ya. Betul ya saudara ya? Saudara sudah menjadi orang-orang yang beriman. Puji Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu luar biasa. Sementara orang-orang ngeluh dan banyak hal yang terjadi, ya, tadi Bapak Pendeta Philip mengatakan ada saudara, ada teman-teman yang kena COVID, ya, kita dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang amat baik, luar biasa. Dalam kehidupan saya sendiri, saya merasakan meskipun sudah lanjut usia, tetapi saya rasa semangat saya masih diberi kekuatan. Ya, dan Tuhan masih memakai kehidupan saya dan tidak pernah tergeletak sakit. Ya, tapi Tuhan selalu memberi kekuatan. Puji nama Tuhan. Dan pada hari ini ada kesempatan untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan satu ayat yang tidak asing lagi bagi kita semua di dalam Roma 1 ayat 16. Roma pasal 1 ayat 16. Kita harus mempunyai keyakinan yang kokoh dalam apa? Dalam Injil. Kita mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Itulah yang memberikan kita kekuatan, karena firman Tuhan yang tiap hari kita membacanya, kita merenungkan dan melakukannya. Ya, kalau kita hanya membaca, dibolak-balik baca lagi, tapi nggak pernah melakukan, cuma.
Tapi kita minta supaya tuntunan ilahi melalui firman Tuhan ya tiap hari kita baca, dan itulah yang memelihara kehidupan iman kita. Bulan yang lalu, meskipun online ya waktu itu masih, saya memberitakan tentang mempertahankan iman kita. Ya. Dan sekarang ini saya beri judul di sini dikatakan dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman kita. Kita dipelihara oleh Tuhan, oleh kekuatan Tuhan karena iman kita. Ya, seperti tadi di dalam Roma pasal 1, ada yang belum tahu atau yang belum hafal? Kalau yang belum hafal, kita akan baca saja supaya kita bisa kembali diingatkan. Roma 1 ya, kita akan baca bersama-sama. Roma 1 ayat 16. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Ya, di sini dikatakan kita mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kalau kita menjadi orang percaya, kita harus mempunyai keyakinan yang kokoh. Kita sudah diselamatkan. Banyak orang yang menanyakan, bagaimana sih caranya masuk surga? Saya banyak melihat atau menyaksikan di YouTube mengenai Yusuf Manikulu dan kesaksian-kesaksian di situ. Orang-orang yang rindu diselamatkan, yang rindu untuk masuk surga, dan mereka menemukan Yesus, baru mereka menikmati betapa kuasa Tuhan yang menyelamatkan, memberi gairah dalam kehidupannya, sehingga mereka mau menyaksikan betapa baiknya Tuhan Yesus yang sudah menemukan dia, yang sudah menjumpainya. Ya, jadi kita sekalian yang sudah bertemu, sudah seperti anak dipeluk oleh orang tuanya, disayang, dibelai, ya, dan kita sudah menikmati bagaimana Tuhan yang begitu baik. Kita harus mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Jangan digoncangkan, digoyangkan oleh apapun, karena banyak hal sekarang ini yang menggoncangkan iman kita. Tetapi jangan sampai kita tergoncangkan. Kita harus mempunyai keyakinan yang kokoh, karena kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman kita. Ya, ayat ini menyajikan 3 kebenaran mengenai jaminan orang percaya. Kita orang percaya dan pastinya kita sudah diselamatkan, dan harapan kita adalah masuk surga, ya, menikmati kehidupan yang kekal. Meskipun di dunia ini kita dipelihara menikmati kehidupan, ya. Saudara, di sini tidak ada yang pernah kekurangan atau bagaimana menderita, tidak, ya, karena Tuhan memelihara. Tuhan memelihara kita semua. Sementara dalam keadaan seperti ini, justru saya rasanya lebih berkelimpahan. Lebih berkelimpahan bukan saja keuangan, tetapi kesehatan, dan setiap hari saya boleh bergerak, ya, boleh ngediem di rumah aja, ya, pergi seperlunya gitu, ada pergi ke pasar, pergi ke bank, pergi ke mana. Tuhan memelihara, Tuhan melindungi. Tuhan yang aman baik dalam menghadapi apapun, tetapi Tuhan memberikan kekuatan, memberikan hikmat,
Saudara tahu ada Ibu Pendeta Lili di rumah saya, dan itu harus dirawat ya karena keadaannya sudah lanjut usia dan perlu diperhatikan. Dan juga waktu vaksin, karena dia orang Garut dan diusahakan minta dari RT dan dapat, dan sudah divaksin yang pertama. Nanti 2 hari lagi saya vaksin kedua, Pendeta Lili vaksin yang kedua juga tanggal 21. Jadi beda sehari kata suratnya. Ya puji Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan tolong supaya jangan ada masalah, karena keadaannya sudah lanjut usia begitu ya. Tapi puji Tuhan sampai sekarang nggak ada masalah. Amin. Enggak. Waktu baru disuntik dia bilang pegang ini sakit, dokternya nggak bisa katanya, jadinya sakit. Tapi nggak sampai ada masalah. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang amat baik, yang memelihara begitu rupa, yang memberikan kepada saya juga ketenangan, jadi kekuatan yang boleh saya nikmati dari Tuhan. Dan begitulah pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. 2 hari lalu, hari Rabu, ada yang betulin talang dan banyak yang rusak sampai harus keluar biaya 1,5 juta gitu. Tapi udah selesai kemarin. Dan Tuhan memberikan sebelum itu terjadi, memang udah lama ada rencana gitu. Tuhan menyediakan. Dari Cilacap datang kasih uang 1 juta, jadi tinggal nambahin sedikit. Ya, jadi apa yang diperlukan? Ya. Tuhan begitu baik. Jadi bagi orang-orang yang percaya dipelihara dalam kekuatan Allah, jadi kita merasakan bagaimana kuasa Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan. Sebabnya kita harus menikmati keajaiban, kekuatan dan penyertaan Tuhan. Ya, kita bisa menikmati pertolongan yang luar biasa karena kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita orang-orang yang beriman. Seperti di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-18. Ini mengatakan, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Tuhan memelihara, ya, Tuhan melepaskan kita dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Tuhan mau memelihara kita, asal kita tetap iman kita jangan sampai digoyangkan, maka kita akan masuk dalam kerajaannya yang kekal, ya, di surga. Lalu seperti nyanyian mengatakan, kita menjadi pemenang. Sebelum kita menang pasti ada sesuatu yang kita alami. Seperti tadi nyanyian juga kan, kita angkat panji tinggi-tinggi karena menang dalam peperangan. Jadi Tuhan mau memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan kalau kita tetap di dalam melakukan kehendak Tuhan. Lalu hal yang kedua, syarat penting yang diperlukan untuk memperoleh perlindungan Allah ini ialah iman. Karena iman orang percaya dilindungi oleh kuasa Allah, seperti karena iman orang percaya itu selamat. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-8.
Demikianlah iman yang hidup di dalam Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah tanggung jawab kita sekarang untuk memiliki perlindungan Allah. Jadi kita tetap beriman, dan iman yang menyelamatkan kita, yang tidak akan lepas daripada kita kalau kita tetap di dalam memuliakan Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tentang keselamatan, tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwamu. Ya, jadi kalau tujuan kehidupan kita yaitu tentang keselamatan dan masuk di dalam kerajaan surga. Di dalam Wahyu 3 ayat 8 dan 10, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, dan tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa perbuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal. 10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencapai mereka yang di bumi. Ya, janji dari firman Tuhan ini bahwa Tuhan akan menyertai kita. Ya. Kalau kita menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal, ya, dalam ayat yang ke-8 tadi mengatakan, aku tahu dalam pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Tadi nyanyian juga sudah kita nikmati ya. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Siapa sih kita? Kekuatan dari mana? Kalau saya rasakan orang sudah tua, ya, orang bilang udah tua, nggak ada tenaga, tapi puji Tuhan, karena saya berserah kepada Tuhan dan saya minta kepada Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, saya hanya melakukannya, menjadi pelaku. Dan Tuhan memberi kekuatan sampai hari ini. Saya masih sehat, masih bisa ada di rumah Tuhan, saya melayani. Ini bukan oleh kekuatan saya, tapi oleh penyerahan saya kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang memberi kekuatan. Ayat yang 10 mengatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, janji Tuhan sungguh mulia kalau kita menuruti firman Tuhan. Jadi tetaplah punya keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Dan kita terus yakin di dalam kehidupan kita untuk kita boleh menikmati hidup ini. Orang boleh hidup kaya, banyak harta, banyak segalanya. Tapi kalau tidak diberi oleh Tuhan untuk menikmati, tapi biarpun kita hanya sederhana, hidup sederhana, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menikmati, maka kita bisa menikmati hidup. Ya, itulah anugerah Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan luar biasa. Nikmatilah hidup saudara bersama dengan Tuhan. Iman kita jangan goyahkan. Ya, yang ketiga mengatakan sasaran pokok perlindungan Allah oleh iman orang percaya adalah keselamatan. Dalam hal ini keselamatan menunjuk kepada dirimu di dimensi yang akan datang dari keselamatan, yaitu memperoleh warisan di surga. Seperti tadi ayat yang sudah kita baca, bahwa keselamatan itu akan sampai kepada kita masuk dalam kerajaan yang surga, ya, di nama Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3
ayat 3 dan 4. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Disediakan oleh Tuhan, telah tersedia. Sebab itu tetaplah di dalam keyakinan iman kita dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan sungguh amat baik. Dan apa yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan ini, kita boleh merasakan bahwa Tuhan sungguh amat baik. Tuhan sungguh amat baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan saat-saat yang boleh kita nikmati, dan di dalam akhir zaman ini, dalam keadaan yang seperti ini, yang kita sudah dengar, menyaksikan di TV, ya, bagaimana di NTT dan di Jawa Timur gempa, dan di mana, ya, kita hanya bisa mendoakan dan dihimbau kalau kita ada berkat yang lebih bisa sumbangkan, ya. Dan itulah tugas kita di dalam dunia ini, karena tidak ada yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, hanya kita bisa menyerahkan. Dan kalau Tuhan menggerakkan diri kita, mengizinkan kita melakukan sesuatu, ya kita boleh melakukannya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Pada hari ini kita mau berdoa bersama-sama, mendoakan baik di NTT, baik kejadian-kejadian di mana, supaya kita boleh mempunyai andil dalam kita juga mendoakan bangsa dan negara kita pada hari ini. Karena keselamatan itu mereka butuhkan. Kita tidak bisa bersaksi kepada mereka, tapi kita bisa berdoa supaya Tuhan pakai mereka yang ada di daerah-daerah itu, dan Tuhan akan tolong supaya mereka boleh menikmati juga seperti kita nikmati keselamatan bagi jiwa kita, pertolongan bagi tubuh mereka yang hidup. Kita akan bersama-sama berdoa pada hari ini. Haleluya, haleluya, oh haleluya, oh ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, penuhi hati kami masing-masing. Di pujian sudah kami panjatkan kehadiran Kami. Biarlah Roh Kudus yang menjamah hati kami dengan kami. Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kami, untuk kami mempertahankan iman kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang memelihara, yang memimpin dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mungkin di antara saudara ada yang membutuhkan bantuan doa, kita akan berdoa bersama-sama. Kalau ada, saudara bisa mengangkat tangan, dan Tuhan yang tahu segala kebutuhan, keperluan apa yang saudara perlukan. Adakah yang perlu bantuan doa? Haleluya, 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 haleluya. Oh glory. Kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Haleluya, haleluya. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Seminta nanti Bapak Pendeta Philip akan berdoa soal permohonan doa.
Bapa kami yang di surga, mengucapkanmu dan terima kasih atas pemeliharaanmu, pertolonganmu sampai saat ini. Kami boleh menikmati ibadah pada pagi hari ini. Kami tahu ini karena kasih karuniamu yang luar biasa atas hidup kami. Kami terus Tuhan mau mengandalkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di masa-masa yang sukar, masa-masa yang tidak menentu ini Tuhan, jaga lindungi kami senantiasa. Beri kami kekuatan. Biarlah firman Tuhan atau Injil yang menjadi kekuatan Allah memasuki ke dalam kehidupan kami, sehingga kekuatan yang melimpah-limpah di dalam keterbatasan kami Tuhan, kami boleh tetap eksis Tuhan. Kami tetap boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Kami percaya kekuatan firman-Mu yang melebihi segala akal dan pikiran manusia akan memenuhi kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk berkat firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu bukan hanya kami mendengarnya, tetapi kami boleh menjadi pelaku dan menghidupi apa yang kami dengar Tuhan. Karena kami tahu tanpa firman-Mu, kerohanian kami akan mengalami kematian Tuhan, dan kami akan binasa. Tapi karena kami Tuhan, orang-orang yang sudah dikaruniai keselamatan, biarlah kami boleh mengerjakan keselamatan, supaya firman-Mu terus Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami seperti sungai yang tidak pernah kering ya Bapa. Terpujilah Tuhan, urapi kami semua, naungi kami semua, dimanapun kami berada, jaga lindungi kami dari yang jahat, supaya kami tetap ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk berkat firman-Mu yang kami boleh terima hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bagi bangsa dan negara kami Tuhan, bagi bencana-bencana yang sedang menimpa bangsa Indonesia, biarlah Tuhan yang akan menolong, nyatakan kuasa mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, bantuan-bantuan dari saudara-saudara seiman, dari pemerintah juga Tuhan, supaya mereka boleh menikmati pertolongan Tuhan, apa yang dibutuhkan dari mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, dan Engkau juga menolong bagi yang mengangkat tangan pada hari ini yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan menyerahkan sisa ibadah ini. Amin. Itulah saudara, terima kasih buat semua atensi saudara sepanjang ibadah ini. Kita akan selesai dengan ibadah ini sebelum Bapak Gembala akan naik dan berdoa buat kita, berdoa berkat buat kita. Kita menyanyikan satu pujian saudara. Terima kasih juga saya sebagai badan pengurus gereja, berterima kasih kepada saudara yang sudah setia dengan persembahan dan dengan perpuluhan. Saya akan usahakan di dalam bulan depan akan memberikan laporan, walaupun laporannya lewat grup WA, tetapi saya usahakan supaya saudara mengerti dan saudara tahu semua, bisa membawa persembahan ketika saudara keluar dari tempat ini. Jangan lupa saudara, ibadah kita masih seperti ini minggu yang akan datang. Jangan lupa untuk daftar, karena apalagi di ibadah yang pertama dalam satu hari tidak terisi penuh. Maaf, kita memang masih belum bisa, tetap harus protokol kesehatan, sehingga kapasitas di sini hanya sekitar 35 orang, karena ada 10 sampai 11 orang yang akan melayani saudara-saudari sekalian. Puji dan nama Tuhan, kita mau berdiri bersama-sama saudara. Kita mau tutup di dalam doa, kita menyanyikan pujian segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, mari tadi seperti Pak Ibu Pendeta bilang, kita nikmati hidup di dalam kekuatan Allah oleh iman kita. Iman kita yang percaya bahwa kita hidup bukan karena kekuatan kita, tetapi kekuatan Allah di dalam Injil yang menyelamatkan. Kita sudah menerima keselamatan itu saudara. Sekarang kita membawa iman kita untuk mengenal Sang Pemberi keselamatan, Sang Pemberi sumber segala-galanya. Saya melihat anak-anak Tuhan yang luar biasa
Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSCA Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763 013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.000 1. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.000 2. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSCA Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSCA Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.